Dahsyatnya guncangan gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur menghancurkan sejumlah gedung dan menyebabkan puluhan orang dilaporkan meninggal. Bagaimana kondisi terkini pasca gempa di Pulau Flores? Kita langsung terhubung bersama jurnalis Transmedia Eliazar Balo yang berada di Maumere. Selamat sore, Eli. Eli, di mana saat ini Anda berada dan bagaimana situasi terkini di Maumere? Baik, selamat sore. Saat ini saya berada di Pelabuhan Lorensai Maumere, yang mana terjadi kerusakan cukup parah di terminal keberangkatan pelabuhan. Yang mana berada di belakang saya inilah ada 2 orang yang tadi tertimbun dan meninggal dunia, dan untuk di kabupaten ada orang yang meninggal dunia dan 8 orang yang dilaporkan meninggal akibat gempa bumi yang terjadi pada pukul 6 pagi tadi. Kalau bisa dikatakan, berarti Anda saat ini berada di Pelabuhan Lorensai Maumere, di mana videonya ini cukup viral ya, kemudian tersebar bagaimana kondisi terkini di sana. Saat ini kondisinya seperti apa, Eli? Kalau untuk kondisi sendiri sudah mulai normal dan masyarakat juga tadi ada beberapa atau ada ratusan masyarakat yang masih takut dengan gempa susulan sudah mengungsi ke posko Sika, ya, kantor Sika dan Polsek Alok Polres Sika, dan yang berada di belakang saya itu adalah TKP atau tempat mana terminal keberangkatan di Pelabuhan Lorensai Maumere ini ambruk pada saat terjadi gempa dan mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Dan di tempat itu Pelabuhan Lorensai ini juga terdapat 3 korban yang semuanya berada di Kabupaten Sika dari 38 korban jiwa akibat gempa bumi yang terjadi di Pulau Flores pada pagi tadi. Dan memang sudah disterilkan tadi oleh aparat kepolisian dan TNI, dan pada tadi masih ada yang berangkat masih terjadi gempa susulan sehingga dikhawatirkan terjadinya ataupun gedungnya bisa ambruk pada saat misalkan kalau mau masuk untuk membersihkan di dalam. Baik, apakah sejauh ini masih ada proses evakuasi yang mungkin besok akan kembali dilakukan di tempat Anda berada saat ini atau di sekitar lokasi Anda? Evakuasi memang sudah tidak ada, tapi ada 2 titik posko pengungsian yang berada di kantor Bupati Sika, yang tadi menurut Bupati Sika mengatakan bahwa di situ ada kurang lebih 500 jiwa, dan yang berada di Polsek Alok yang tadi dikunjungi oleh Gedung NTT, Kapolda NTT, dan Rem, dan sejumlah Forkopimda yang datang membawa bantuan, yaitu di Polsek Alok, Kabupaten Sika itu terdapat 100 orang. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa seluruh jalan dari Maumere menuju ke Manggarai di Luteng itu juga sudah kembali normal. Masih ada beberapa tempat saja yang terjadi longsoran, tetapi sejauh ini memang sudah berhasil dibuka oleh tim dari Balai Jalan Nasional. Demikian. Baik, Eli, bagaimana dengan penanganan korban di pengungsian? Apa saja kebutuhan yang mungkin masih bisa dipenuhi dan diharapkan oleh para korban di sana? Kalau di pengungsian sendiri memang sejauh ini ada bantuan yang sangat signifikan ya, tetapi pada hari Gubernur, Kapolda, dan Rem sudah mendatangi lokasi-lokasi pengungsian tersebut, dan sore ini bantuan akan di-dropping ke lokasi tersebut untuk memberikan bantuan makanan ataupun alas tidur dan sebagainya. Tetapi memang masih ada kekurangan di tenda yang memang sangat juga dibutuhkan oleh warga yang memang kalau menurut beberapa warga tadi yang kami temui di tempat pengungsian itu, mereka masih merasa takut, trauma, dan panik pada tadi pagi itu, dan itu yang mengakibatkan mereka takut untuk pulang kembali ke rumah mereka karena sampai dengan pukul 14.00 tadi masih terjadi gempa susulan, dan itu sangat dirasakan oleh kami yang sudah berada di lokasi tersebut. Baik, kami harapkan tentu kondisinya ini bisa segera membaik dan tetap jaga keselamatan Anda, Eli. Namun terakhir, Eli, bagaimana dengan kondisi korban yang dirawat di rumah sakit? Apakah kemudian mereka bisa ditangani dengan baik? Mengingat juga mungkin ada sejumlah rumah sakit yang terdampak akibat gempa yang terjadi, ya, Eli? Sampai saat ini memang kalau di Kabupaten Sika, di Kota Maumere sendiri terdapat
5 orang yang masih dirawat di Rumah Sakit Sehila Maumere. Tapi kami tadi sempat berkunjung ke sana karena masih konsentrasi untuk melakukan di dua lokasi, yaitu tempat pengungsian dan juga di Pelabuhan Lorenzai Maumere ini yang memang benar-benar terdampak cukup parah, yaitu di terminal kedatangan yang juga mengakibatkan 2 orang meninggal dunia akibat reruntuhan pada saat terjadi gempa, dan yang satunya lagi sempat masuk atau jatuh ke dalam laut karena pada saat terjadi gempa dia akan naik ke atas, korban akan naik ke atas kapal, namun tangga kapal patah dan mengakibatkan dia kebentur dan jatuh ke laut juga meninggal dunia. Dan mungkin sore ini kami akan mengupdate itu di rumah sakit, kita mengetahui secara pasti kondisi di rumah sakit karena belum ada laporan juga dari rumah sakit tentang terjadinya kerusakan. Baik, kita akan tunggu nanti update-nya seperti apa, terutama tadi kepada para korban ini bisa mendapatkan penanganan sebaik mungkin ya, Eli, dan juga bisa ada sikap atau tindakan dari pemerintah untuk memastikan bahwa tidak ada lagi korban-korban berjatuhan. Terima kasih banyak atas informasi yang Anda sampaikan, jurnalis Transmedia Eliezer Balo yang langsung berada di Maumere, tepatnya saat ini berada di Pelabuhan Lorenzai Maumere, yang mana videonya juga tersebar dan kita saksikan bersama, kemudian menjadi viral saat terjadinya gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur. Tetap jaga kondisi Anda, selamat saat berada di sana. Terima kasih banyak atas laporan Anda, Eli.